pengalaman teman-teman di lapangan itu ada yang sekali panen itu greenhouse itu sudah terbayar. Petani itu identik dengan profesi yang marginal karena identik kotor. Modal nekat tidak lepas dari dana talangan. Ini woy, duta greenhouse kayaknya kawan KTG ya. Dalam 20 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang seputar topik berikut. Kamu bisa pilih ke durasi yang paling ingin kamu simak. Selamat menonton! Perkenalkan, nama saya Pak Samsudin. Asal saya dari Desa Sukorejo Ringinonom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saya berprofesi sebagai petani melon greenhouse organik yang mengadopsi pola KP2M. Kalau saya sendiri petani greenhouse sudah sejak 2018. Dulu awalnya memang dari hidroponik, terus kemudian pindah ke melon, dari hidroponik melon, kemudian saya beralih ke tanah, bisa dibilang dari soil, mengadopsi pola organik. Bapak ini profesinya apa sih sebelum akhirnya menjadi petani melon itu? Dulunya apa dulu? Apa dari awal memang sudah bertani atau seperti apa? Oh enggak, kalau saya sendiri dulu itu awal mulanya dari saya kerja di pasar, jualan perhiasan perak. Gitu. Barang ya, berarti berbeda dengan produksi pertanian ya? Beda. Karena sebelum COVID itu ya karena apa ya? Saya harus di rumah karena si lockdown itu ya? Lockdown sama anak-anak masih kecil-kecil, jadi berpikir saya mau cari kesibukan buat greenhouse kecil ke hidroponik, semakin lama semakin besar, sehingga ada modal saya buat greenhouse sampai hari ini. Oh gitu. Berarti awalnya dari malah sebenarnya gara-gara mencari-cari aktivitas apa? Gara-gara COVID itu ya Pak? Berarti sebenarnya malah bisa diambil sisi positif ya Pak? Waktu COVID itu banyak hal negatif juga, tapi untuk pengusaha-pengusaha seperti Bapak ini justru itu jadi titik balik untuk akhirnya mewujudkan impian yang dulu mungkin terpendam. Betul. Kalau dari perbedaannya sendiri nih Pak, setelah berprofesi mungkin yang dulunya fokus di penjualan emas, dagang emas, dengan sekarang yang mungkin sudah mempunyai greenhouse melon ini, mungkin apa nih Pak perbedaan yang signifikan gitu, yang drastis gitu? Wah, ketika saya menjadi petani saya bisa membeli ini dan itu, atau apa mungkin apa yang Bapak alami nih setelah menjadi petani melon greenhouse? Setelah punya greenhouse, punya kelompok petani greenhouse, itu jadi banyak relasi. Banyak relasi, banyak pengalaman. Jadi wawasannya itu ngumpul sama petani milenium banyak. Jadi untuk generasi milenium itu lebih ke kemudahan. Jadi misalnya kayak greenhouse ini adalah satu kemudahan untuk kita bertani, meminimalkan hama, penyakit, kontrolnya lebih mudah. Nah, tinggal kita sebagai generasi milenium mengembangkannya untuk ke depan bagaimana, itu aja. Nah, ngomong-ngomong tentang petani milenium nih Pak, sebenarnya kalau dari Bapak sendiri nih, apa sih sudut pandang Bapak dari kata petani gitu? Mungkin kan banyak masyarakat yang mungkin masih memandang sebelah mata gitu. Nah, mungkin dari kacamata Bapak sebenarnya petani itu sosok yang seperti apa sih Pak? Kalau kita berkaca dari petani itu identik dengan profesi yang marginal
karena identik kotor, Oh iya. identik tidak menarik, tidak terlalu produktif. Saatnya kita beralih, generasi muda itu hari ini itu sudah milenium. Jadi petani harus juga milenium. Nah, salah satunya misalnya greenhouse, atau yang lebih keren lagi itu sekarang sudah smart farming. Oh iya, pakai teknologi. Pakai teknologinya. Kalau di kita greenhouse itu adalah satu solusi untuk bertani di mana tempatnya itu tidak terbatas dengan kondisi. Karena kita sudah merekayasa musim di greenhouse tadi. Jadi kalau sudut pandang petani itu harus identik kotor dan tidak menguntungkan, itu adalah persepsi kolot ya, Pak? Bukannya kolot, tapi persepsi lama. Nah, Iya. generasi milenium hari ini harus mulai berubah. Jadi mindsetnya harus kita revolusi. Wah, sip banget ya kalau lihat aja. Ya, intinya Bener. gitu. Bukan cuma revolusi industri nih, cuma revolusi pertanian. Iya, ya. betul. Gitu. Ini Itu udah memang betul. istilahnya nggak cuma segala sektor ya Pak, berarti ya. Revolusi itu di pertanian juga bisa. Salah satunya pertanian milenium yang memanfaatkan ilmu pengetahuan Ya, kalau greenhouse betul, ini ya. betul, Jadi betul. ilmu untuk merekayasa musim. Dulu mungkin kan mikirnya, aduh ini nunggu musim hujan, nunggu ya, musim betul. kemarau. Nah di Ya. greenhouse ini bisa disetting lah ya, Ya. bisa diatur-atur Ya. sesuka atau sesuai kebutuhan lah Ya, ya betul, istilahnya. betul. Makanya kalau untuk generasi milenium itu untuk bertani itu malas. Saran saya itu ya harus belajar dulu ke apa ya istilahnya itu ke mereka-mereka yang sudah Berpengalaman. yang sudah berprofesi di greenhouse atau di petani-petani yang milenium. Seharusnya kan gitu. Kita bisa merekayasa musim di dalam greenhouse itu kan tidak terpengaruh oleh air hujan. Keamanan di hama itu sudah terlindungi dengan screen net. Nah, di situ. Jadi perawatan itu lebih mudah terkontrol karena hama penyakit itu sudah bisa diminimalkan gitu. Intinya gitu. Oke, berarti lebih apa ya? Lebih safe lah ya. Ternyata lebih aman. Iya, gitu lebih ya. safety gitu loh. Oke. Intinya. Untuk Ancaman-ancamannya lebih gampang betul. prediksi Ya, gitu. karena sudah dilindungi dengan screen net tadi. Jadi petani itu kalau untuk hama-hama yang bisa masuk itu terutama ya yang kecil-kecil kayak trip, kutu kebul ya itu masih bisa masuk. Oh, Kalau yang ulat yang Lalat. disebabkan dari kupu itu kan otomatis tidak, lalat tidak. Yang kecil-kecil aja itu intinya. Untuk hasil hari ini di melon premium itu sangat menjanjikan. Karena dari pengalaman teman-teman di lapangan itu ada yang sekali panen itu greenhouse itu sudah terbayar. sekali panen. Iya, ya, Pak? sekali panen itu sudah terbayar. Walaupun itu pakai pinjaman dari perbankan. Tapi kalau hari ini mereka-mereka yang ngapunten, mereka-mereka yang punya modal, punya keinginan, punya lahan, itu adalah satu kelebihan. Iya. Nah, untuk mengembangkan di dunia pertanian. Jadi dunia pertanian itu jangan dipersepsikan menakutkan, kotor, identik, nggak menguntungkan. Nah, kalau hari ini dunia sudah lebih teknologi AI, Iya. pertanian harus juga berubah toh. Nah, intinya gitu. Kalau saran saya untuk generasi milenium, timbalah ilmu pada mereka-mereka yang sudah pengalaman. Kalau di kelompok saya sendiri itu tidak tergantung satu supplier.
Jadi konsepnya tadi bisa di konsep petik wisata, bisa di konsep siapa saja yang membawa asalkan harganya itu sesuai, atau di kelompok sendiri ada yang membidangi penjualannya. Jadi nggak tergantung kita harus kemana, tergantung kita mengkonsep penjualan hasilnya itu. Misalnya beda harga dengan teman atau dengan supplier lain, monggo terserah. Itu satu kebebasan untuk mereka-mereka yang istilahnya yang punya greenhouse itu tergantung mereka, kenyamanan mereka lah intinya gitu. Jadi nggak harus satu pintu, enggak. Kita relevan dengan hari ini. Mereka misalnya sana harganya lebih bagus, di bawah sana, oh monggo, nggak apa-apa, it's okay. Itu satu kelebihan, malah satu kelebihan buat petani. Berarti ya tetap ya sesuai keinginan dan tujuan mereka menanam ini untuk apa? Apakah untuk benar-benar ekonominya mereka harus diangkat berkali-kali lipat, berarti jalurnya berbeda lagi. Iya, betul. Gitu. Karena apa? Biar menciptakan persepsi itu, persaingan itu sangat sehat untuk dunia pertanian. Jadi beda harga monggo, beda pandangan monggo, asalkan tetap produktif dalam satu wadah greenhouse. Ini duta greenhouse ya kawan KTG ya. Nah, kalau misalnya nih terkait dengan harga tadi ya Pak, ini kalau Bapak sendiri kan udah legowo nih mau dari pintu mana saja. Nah, kalau misalnya ada nih petani yang pengen tahu untuk caranya dapat harga bagus tuh gimana sih Pak? Apakah pastinya dari buahnya atau produknya sendiri harus bagus juga kualitasnya, atau mungkin apa nih yang bisa dipastikan atau dinegosiasikan terkait dengan biar dapat harga bagus tuh gimana sih Pak caranya? Ini kalau masalah tanaman di dalam greenhouse itu kita kan tidak bisa menjamin barangnya 100% bagus. Kalau di kita kan mainnya di tanaman premium, jadi ya kualitas itu tetap menentukan harga. Nah, kan di premium ada grade A, B, C dan sebagainya. Itu kan semakin kita memproduksi barang itu semakin berkualitas, semakin tinggi juga. Semakin berkualitas, premiumnya itu kan tetap terjaga. Jadi kalau misalnya katakanlah hari ini Intanon 19 per kilo, kalau kita semuanya bagus, ya untungnya petani, semuanya masuk A, kan harganya kan lebih tinggi. Di tanah sendiri itu kan istilahnya masternya tanaman itu kan pH. Selagi kita bisa menjaga pH itu dengan normal, metode pola tanam itu sesuai dengan SOP, insya Allah itu tanamannya akan jadi premium. Hari ini itu banyak persepsi bahwa pupuk itu adalah yang menentukan. Pupuk itu nggak ada yang hebat. Nitrogen ya tetap nitrogen, fosfat tetap fosfat, kalium tetap kalium. Mau asalnya sintetis, mau organik, mau dari mana, tanaman itu ya butuhnya itu aja. Asalkan unsur makro mikronya terpenuhi, tanaman ya tetap sempurna. Jadi nggak harus pupuk ini hebat, enggak. Pesan saya untuk teman-teman di luar sana yang ingin belajar melon, satu, harus punya tekad. Kedua, harus konsisten. Ketiga, modal nekat. Keempat, itu tidak lepas dari dana talangan. Kalau untuk hari ini sendiri di teman-teman pengembangan greenhouse baru itu adalah lebih ke dana pinjaman dari perbankan, karena tidak menutup kemungkinan generasi hari ini yang berprofesi pengen bertani, pengen punya greenhouse itu banyak keluhan.
itu dananya mahal, tetapi sebenarnya tidak. Untuk generasi milenium hari ini yang penting kemauan. Kalau keuangan negara sudah menyediakan. Kalau dari relasi atau pengetahuan, hari ini YouTube, teman atau teman-teman yang sudah berpengalaman sharing, monggo, nggak apa-apa. Atau mungkin bisa teman-teman menghubungi saya lewat info dari KTG, bisa. Kita bisa sharing satu keilmuan itu, oke, nggak apa-apa. Konsep pola KP2M itu selalu saya pegang. Jadi untuk pengolahan itu bahan-bahan organiknya itu saya memakai kohe ayam, kohe kambing, sama kohe jangkrik. Ini saya tambah kohe jangkrik. Tambahannya itu sekam bakar sama dolomit. Nah, selebihnya itu saya masukkan biohayati kayak trichoderma, mycorrhiza, metarhizium, dan decomposer. Lebih simpelnya itu konsep yang saya adopsi hari ini, sampai hari ini saya nyaman. Memang saya nyaman. Ini tanah ini sudah 20 kali tanam, tidak ganti tanaman, melon terus. Saya adalah peminat plastik KTG karena dari kualitas yang saya alami di lapangan itu lebih awet di dalam greenhouse. Satu kandungan itu kalau sudah berubah jadi unsur itu tidak tanya asalmu dari mana kalau sudah jadi unsur. Nah, kawan KTG pasti penasaran kan sama konsep KP2M dan racikan pupuk organik ala Pak Samsudin. Stay tune terus karena kita akan bahas tuntas di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe KTG Indonesia.